Jadi ada orang yang namanya kebetulan sama. Terus langsung ada komen yang wadaw-wadaw gitu. Oh ini tuh calon pengantin yang bikin Bromo kebakar. Itu priwet bernuansa neraka apa gimana gitu. Ya Allah, ini orang kagak salah apa-apa loh. Ini orang kagak tahu apa-apa. Parah, jahat banget men. Sumpah lu jahat banget kadang-kadang aja. Ini yang bikin kebakaran ya. Mau merit jangan bikin masalah dong. Mau komen harusnya riset dulu dong gitu. Apaan sih? Masalahnya ketika dikasih tahu sama mas-masnya ini, mereka tuh tertawa terkekeh-kekeh seperti itu adalah sesuatu yang seru buat mereka gitu, hiburan kayaknya. Mak siapa ni, Min? Ngakulah mak siapa? Tinggal aja, mak tinggal. Siapa, Min? Mak siapa? Itu mama satu di belakang ditinggal aja. Oh ya Allah, dah tutup. Gua nggak tahu bagaimana cara mereka bernegosiasi dengan siapapun pemilik rumah sih. Tapi apapun itu, gua harap pemilik rumah mendapatkan kompensasi yang baik dari apa-apa yang mereka lakukan ini. Karena kan belum tentu sang pemilik rumah juga ikut menikmati hiburan tersebut kan. Kalau yang pemilik rumah pengen tidur-tidur aja goler-goleran kayak gue gimana? Masa gue harus dipaksa untuk menikmati sesuatu yang tidak bisa gue nikmati? Uh, uh, uh. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di pembahasan lainnya akan dunia, wahai calon jenazah sekalian. Semoga lu gak cepet-cepet jadi jenazah. Karena apa? Karena perkara-perkara yang ada di Indonesia itu makin hari makin kocak gitu loh. Kayak ini deh, gue pengen ngasih lu update dulu tentang perkara orang priwet pura-pura bahagia itu. Gue masih seneng tuh ngomongnya, orang priwet pura-pura bahagia itu. Jadi perkara Bromo yang sempat gue bahas kemarin ternyata tuh nggak yang langsung selesai sehari dua hari gitu. Bahkan sampai September tanggal 10, which is kemarin, itu apinya tuh masih berkobar dan makin besar makin menyala gitu. Apalagi ini ada kayak pusaran angin gitu. Serem banget men. Dari info yang gue temuin, perkaranya itu masihlah akibat efek domino dari pasangan pura-pura bahagia yang priwet pakai flare-flare itu. Mungkin ada sisa-sisaan titik api kemudian jadi makin gede karena tertimpa angin. Karena kalimat yang gue dapat adalah anginnya tuh kencang banget dan ya apinya jadi makin parah, terus jadi menjalar makin lebar makin kemana-mana gitu. Nih gue yakin ya, ketika 6 orang yang udah ditangkap itu, sekarang kan beberapanya wajib lapor nih. Yang jadi saksi tuh wajib lapor, yang WO-nya kan jadi tersangka. Itu gue yakin lagi deg-degan banget sekarang. Pasti dah. Pasti gitu. Nah apalagi yang pencetus ide ini nih, si mas-mas yang jadi manajer WO ini. Dia tuh ancaman penjaranya tuh gak main-main gitu loh. Soalnya ancaman penjaranya tuh sampai 5 tahun, denda paling banyak tuh 1,5 miliar. Nih apa gak deg-degan dalam penjara? Istilahnya kayak kalau sampai sekarang jadi kayak gini gimana? Astaga. Aduh, kilo, ayo. Kemarin gua buka-buka IG orang-orang yang punya tempat wisata di Bromo gitu-gitu, agen-agen gitu-gitu. Terus kayak pada prihatin semua ngeliatin ya, kayak ini buku Teletubbies tuh hitam-hitam semua jadinya. Kebakar semua, gila. Pokoknya sampai ada di titik dimana upaya pemadamannya itu sampai pakai helikopter, sampai pakai pesawat yang bawa air gitu, tau gak sih lu? Nih, iya. Pokoknya pakai metode waterbombing gitu. Ini, oh my god, gara-gara apa? Gara-gara pasangan sotoy. Well, kita nggak bisa nyalain sih. Jadi kalimat dari pihak kepolisian, si manajer WO ini nggak hanya bertanggung jawab waktu sesi foto, tapi juga dia yang menawarkan kepada calon pengantin untuk melakukan foto prewedding di Bukit Teletubbies Bromo dengan menggunakan flare. Dia ini sebenarnya kayaknya emang dia banget yang bertanggung jawab, karena dia yang ngerencanain, dia yang ngajakin foto, dia yang ngebawa flare 5 biji. Ya Allah, kata gue lu flare banyak-banyak buat apa? Minta dropan dari langit kayak main PUBG, gila lu. Masalahnya belum ada update gitu loh tentang apakah si pasangan pengantin ini akan jadi tersangka atau enggak gitu. Apakah tersangkanya nanti akan nambah atau enggak dari 6 orang ini. Dan titik ini juga yang sekarang tuh menjadi pertanyaan gua. Karena kan biasanya kalau ada masalah gitu netizen cepet kan. Biasanya kayak sacet, ketahuan sosmednya, ketahuan nomornya, ketahuan ini segala macam langsung ketemu gitu. Ini tuh
apa ya, kayak rada susah gitu karena ketika gue nemuin akun-akun mereka, akun-akunnya tuh udah pada hilang gitu loh. Udah pada mereka diaktif gitu semuanya. Ada yang ganti nama, ada yang maaf halaman ini tidak tersedia, bener-bener yang langsung ngilangin jejak gitu. Kayaknya di hari H bener-bener kita bikin masalah, aduh udah rame, hilang-hilang gitu. Langsung ngilangin jejak, anjing. Meskipun demikian, seperti yang kita tahu, kan ada orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki kemampuan ekstra lah dalam menemukan hal-hal seperti ini. Tadi juga gue nemuin itu dari salah satu postingan yang ada di IG. Akhirnya ketahuan tempat tanggal lahir, nama, sosmednya apa aja, alamatnya di mana, kerjanya sekarang di mana. Gue bahkan bisa tahu kalau salah satu dari mereka itu punya pekerjaan yang rada-rada bonafit gitu loh. Cukup oke lah kerjaannya. Lu bisa cari aja di Google deh. Lu bisa cari aja di Google karena ini kan bukan tugas gua gitu. Takutnya ntar malah jadi doxing ya kan. Ada di Google banyak ya. Nah, yang lucu lagi adalah dari lanjutan perkaranya adalah gini. Kan kayak yang gue bilang tadi, orang-orang tuh udah tahu namanya siapa. Maksudnya beberapa orang udah tahu namanya. Terus mungkin mereka ini nyari di IG, ketemu salah satu akun yang namanya sama, terus mereka marah-marah gitu, men. Tiba-tiba aja gitu mereka marah-marah. Jadi ada orang yang namanya kebetulan sama, terus langsung ada komen yang wadaw-wadaw gitu. Dia akunnya diserang plus 62, melu nyimak wae, ora resiko. Oh ini tuh calon pengantin yang bikin promo kebakar. Itu priwet bernuansa neraka apa gimana gitu. Ya Allah, ini orang kagak salah apa-apa loh. Ini orang kagak tahu apa. Parah, jahat banget men. Sumpah lu jahat banget kadang-kadang aja. Mas ini justru adalah atlet panahan dari Indonesia yang bahkan kemarin ikut kejuaraan panahan Asia, Olimpiade musim panas Remaja 2014 segala macem lah. Maksudnya ini tuh berprestasi, kenapa lu tiba-tiba datang ke IG-nya orang marah-marah gitu. At least kalau mau marah-marah riset. Kayak gua, biar marah-marahnya puas gitu loh. Kalau misalkan lu marah-marah doang tapi kagak tahu orang yang bener apa enggak kan jadi perkara. Terus ada lagi, ada salah satu akun di TikTok gitu. Jadi sih yang ini ada lucu sih. Jadi ada akun orang di TikTok gitu tiba-tiba diserang gara-gara ada foto dia yang setelannya mirip seperti si pasangan berak yang foto pura-pura bahagia ini. Jadi kan kayak baju ceweknya emang kelihatan mirip, tapi dalamannya beda. Ini kan merah, yang ini kayaknya hitam gitu. Terus cowoknya aja ini jelas beda banget gitu. Tapi orang-orang di TikTok langsung ngincer TikToknya dia, langsung diserang gitu. Ini yang bikin kebakaran ya? Mau merit jangan bikin masalah dong. Mau komen harusnya riset dulu dong gitu. Apaan sih? Kebiasaan banget orang-orang, heran gue. Kalau mau marah-marah riset biar enak. Biar orang yang kagak tahu apa-apa tuh kagak yang bikin video klarifikasi. Dia bikin video klarifikasi loh, si Mbak dia ini. Bener-bener bikin video klarifikasi terus yang kayak sampai dinaikin 2 kali gara-gara video pertama di take down sama TikTok. Ya ampun, ya ampun. Bromonya kebakaran kemarin dia pribadi 2022 tetap dia yang disalahin. Emang gokil, netizen gokil. Intinya dari rentetan perkara yang terjadi, saran gua adalah tolong pastikan buat berani bilang enggak kalau misalkan WO atau fotografer lu tuh ngajakin pemotretan yang aneh-aneh gitu. Pastiin untuk bilang enggak, itu ada hak lu juga gitu. Dan kalau semisal terjadi sesuatu yang enggak, at least lu ada usahanya kayak gitu buat ngebantuin ngelarin masalah supaya enggak kemana-mana. Ini kan salah satu masalah yang dari kemarin orang permasalahin gitu. Mereka tuh ngelihat sesuatunya kebakar nih, tapi kagak yang buru-buru dimatiin. Apa kayak diinjek guling-guling kayak lu berak di situ aja. Kenapa nggak ngapa-ngapain gitu dan malah terlihat seperti lu pengen cabut itu loh. Meskipun yang bertanggung jawab banget, yang bertanggung jawab penuh adalah WO-nya, tapi kan mereka juga ada di sana gitu. Tapi tetap ya masalah WO-nya ngide. Bawa flare 5 biji loh. 5 biji, tapi dia nggak bawa apar. Itu buat yang madamin api gitu. Jangan ngebikin masalah yang bisa aja ngebahayain orang lain. Seperti yang dilakukan sama ibu-ibu ini. Ya. Viral gerombolan ibu-ibu putar balik pada jalan tol dan buka pembatas.
Tiba-tiba bikin aturan sendiri. Gue juga nggak paham sih apa yang terjadi. Sebelumnya gini, ini gue nggak tahu ya penting atau enggak buat lu untuk lu tahu gitu. Nanti ada pelajaran dari perkaranya sendiri. Jadi semuanya bermula ketika ada mas-mas lagi santai gitu. Ada mas-mas lagi santai di flyover Tanjung Senai Indralaya. Tiba-tiba di bawah jembatan itu, di bawah flyover itu kan ada jalan tol. Mas-mas ini ngelihat ada rombongan ibuk-ibuk yang gua nggak tahu lagi dari mana, lagi ngapain, apakah mereka sedang pulang dari kosidahan, kita nggak tahu. Tapi mereka membuka palang jalan ini dengan paksa. Terus mereka muter balik gitu. Masalahnya ketika diomelin, maksudnya dikasih tahu sama mas-masnya ini, mereka tuh tertawa terkekeh-kekeh. Seperti itu adalah sesuatu yang seru buat mereka gitu, hiburan kayaknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Nengok Min. Oh, Min. Min. Tuh, Oh, Min. malah happy. Oh, Min. Kenapa malah teriak aja? Anu Min, ini Min. Terus tombol. Astaga. Nyangkut mulu Min. Nyangkut men. Nyangkut mulu Min mobilnya Min. GG Min. Ay. Mak siapa ini Min? Ngaku lah mak siapa? Tinggal aja, mak siapa tinggal. Min? Mak siapa? Ibu, Itu mama satu di belakang ditinggal aja. Oh ya Allah, ada tutup. Oh, jadi ibu-ibu yang paling belakang ini berniat untuk mengembalikan si Kon ini ke tempatnya. Tapi karena ditinggal dua ibu-ibu lain yang mana tidak setia kawan. Ibu-ibu langsung kayak, nggak jadi, takut ya. Terus dia cabut, lucu banget. Ini tentu masalah dong. Ini tentu masalah, karena gini. Jalur kanan adalah jalur yang difungsikan untuk mendahului, yang berarti kecepatannya itu tinggi. Ibu-ibu ini muter balik masuk ke jalur kanan sebelahnya, yang mana balik lagi. Itu adalah jalur untuk mendahului yang mana orang cepet. Ini untung jalannya sepi loh. Kalau kagak dia ketabrak menjadi bubur semuanya itu. Buset dah. Akhirnya gue cari tahu lah tempatnya di mana kan. Dan ketemu, anjing, gue kayaknya jago nih main GeoGeser nih semua. Terus ketemu gitu. Ketemu dan lokasinya tuh persis banget, di sampingnya ada kayak danau-danau gini. Terus dia tuh muter baliknya di sini. Bener-bener ada plang loh di atasnya. Di bagian atas ada plang dilarang putar balik kecuali petugas. Yah, tapi mereka loh punya aturan sendiri. Memang ibu-ibu gokil, respect. Jadi kan sebelumnya tuh sempat ada perdebatan gitu kan. Ada beberapa pihak yang bilang kayak, wah rada susah nih nyari ibu-ibunya. Soalnya apa? Soalnya rekaman videonya tuh rada ngezoom terus ngeblur gitu, takutnya nggak ketahuan segala macam ini. Tapi kan polisi kita hebat tuh. Ketemu mereka, nah langsung diminta klarifikasi, dan klarifikasinya langsung di Instagramnya Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Terus mereka minta maaf. Terkait video viral yang terjadi di tol Indralaya Prabu Muli di KM 26, kami emak-emak meminta maaf. Dan mereka state-nya gitu loh, kami emak-emak meminta maaf ya gitu. Kepada semua warga masyarakat. Kepada semua warga sekitarnya, masyarakat. Karena kami melakukan kejadian itu atas dasar Tapi mendesak gokil dan loh. panik aja. Masih modis gitu setelannya. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat Masih megang tas agar gitu. tidak melakukan Tapi megang ini surat tilang. sesuatu atau kejadian yang kemarin terulang lagi. Jangan sampai memutar di tol tersebut karena akan membahayakan diri kita dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih sama. Dan kayaknya dia bikin klarifikasinya di depan mobil Pajero yang dia punya, gokil. Kayaknya gini, kayaknya ibu-ibu naik Matic sekarang sudah punya lawan. Ibu-ibu naik Pajero aja. Tinggal tambahin serobot, totot udah kagak jelas dah itu di jalan kayak apa. Apaan aja ditabrak gue akhirnya. Kon aja digeser loh sama dia, gila, bikin aturan sendiri. Nah, pelajarannya adalah gini. Selain karena berbahaya, orang yang muter balik di tol itu bakal dikenakan sanksi AGS namanya, asal gerbang salah. Jadi AGS ini berlaku kalau misalkan lu muter balik dan keluar di tol yang sama. Kalau lu ngelakuin itu, lu bakal disuruh ngebayar 2 kali lipat dari tarif terjauh tol tersebut. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Kan ada
akun TikTok gitu kan. Dia sempet cerita kayak, "Dih, kenapa nih gue bayar tol tiba-tiba bermasalah gini 724.000, gila biasanya 20.000." Terus akhirnya orang-orang di komen langsung pada gitu, fix ini putar balik di tol segala macam. Meskipun ya dia ada ngelaknya, terus dia bilang kayak enggak segala macam, tapi ya ini adalah apa yang harus lu bayar men kalau misalkan lu sembarangan muter balik di tol. Udah gitu aja. Intinya yang boleh muter balik di tol itu hanya petugas. Kamu tidak. Nah, lumayan aja 700.000, stres itu bensin full tank guys. Biar gue tutup perkara ini dengan perkara yang gimana ya? Perkara yang banyak dari lu udah request, perkara yang mungkin lu udah tahu keramaiannya, lu udah tahu hiruk pikuknya seperti apa. Lu juga mungkin kesel sama perkaranya. Ini adalah tentang karnaval atau parade sound system atau horeg yang saat ini terkenal di mana-mana. Menurut artikel yang gue baca, parade sound harek ini sendiri itu bisa jadi ya awalnya adalah semacam karnaval buat ngerayain 17-an gitu, supaya rame, supaya warga punya hiburan buat ditonton, dan supaya banyak orang rame-rame seru-seru aja. Oh, ini dari India yang ini, atau mungkin ya ini niru orang India, kita nggak tahu ya. Tapi ada salah satu penjelasan dari dosen antropolog dari Universitas Brawijaya, Bapak Franciscus Apriwan, ini ngasih pandangan kalau parade sound system ini terjadi karena akibat dari pandemi COVID. Jadi kan awalnya COVID kayak sekian tahun lamanya gitu. Terus mungkin ketika udah waktunya orang-orang butuh hiburan, kemudian keluar cari apa ya yang seru gitu. Kemudian muncullah perkara ini sekaligus untuk meramaikan si 17-an. Oleh karena itulah acara ini sendiri rame sekitar bulan Agustus sampai bulan September. Dimana bahkan karnaval-karnavalan ini sampai ada di titik mereka ada lombanya. Jadi mereka akan berkumpul gitu, akan berkumpul di lapangan gitu, terus punya kayak masing-masing sound gitu, terus kemudian diadu gitu. Gue sendiri jujur gue nggak tahu bagaimana cara penilaian lomba sound system ini. Apakah dinilai dari bagus-bagusan, yang mana kelihatannya gue sama aja kayak semuanya sound gitu, atau dari kenceng-kencengan bass, gue nggak tahu. Apakah salah satu penilaiannya adalah yang kupingnya pecah duluan menang, gue nggak tahu. Apakah yang pingsan duluan menang, gue nggak tahu. Tapi intinya ada lombanya dan ada karnavalnya dan segala macamnya. Intinya karnaval ini pertama kali dimulai dari daerah Jawa Timur, khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya semenjak 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya bener-bener yang perkara-perkara COVID-covidan itu. Wujud dari karnaval ini sendiri sebenarnya setipe, semuanya sama. Intinya ada mobil, ya rata-rata truk gitulah, mobil-mobil gede gitu. Dipasangin setelan sound system kiri kanan, depan belakang, atas bawah jaga. Takum betul. Pokoknya kiri kanan gede banget itu kemana-mana. Yang bahkan soundnya itu lebih gede daripada si truknya ini sendiri. Lalu mereka akan keliling-keliling, muter-muter gitu, karnaval untuk merayakan 17-an. Nah, dari sinilah permasalahannya dimulai. Seperti yang kita tahu, kuping kita itu memiliki standar tingkatan volume suara aman yang bahkan sudah ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 85 desibel untuk durasi maksimal 8 jam. Apapun yang di atas 85 desibel untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan sementara atau bahkan gangguan pendengaran permanen. 85 desibel itu semana ya? Gue nggak tahu pasti sih, tapi yang pasti tidak ketika ada sound system segede ini dong. Ya. Kayaknya nggak 85, 850 gue percaya sih. Gue nggak tahu aja. Masalahnya ya, si karnaval ini itu tuh bisa sampai berjam-jam, bener-bener yang literally berjam-jam muterin lagu DJ, dan kayaknya tuh sembarang lagu DJ aja gitu yang ada di YouTube. Lu kan kalau nyari di YouTube tuh bisa tuh kayak lu search lagu DJ horeg. Ini akan banyak nih, kayak ada yang sampai 1 jam 5 menit, ada yang banyak banget dah. Dan itu
jedak jeduk dar der dor. Menurut lu efeknya apa kira-kira kalau didengerin sama bocah, bayi-bayi baru lahir, apalagi orang-orang yang udah lanjut usia? Gue bahkan sempat nerima DM. Ada salah satu penonton gue yang rumahnya ada di sekitaran yang kayak gini lewat. Mereka harus mengungsi bahkan karena mereka punya anak dan mereka takut anak mereka kenapa-napa. Segitunya. Ada berita bahkan dari detik.com yang ngeberitain kakek-kakek meninggal dunia gara-gara ada karnaval sound system yang lewat di depan rumahnya. Kakek itu ngeluh sakit di dadanya, kemudian meninggal dunia. Kalau begini, siapa yang salah? Itu kita cuma bicara perkara suara loh. Untuk bahkan ya, untuk gua pribadi, gua aja tuh sangat sensitif tau sama suara tuh. Gue nggak bisa ngedenger ada suara HP nyala ketika gue lagi mau tidur gitu. Gue pasti akan marah-marah, ini gimana begini, segede-gede gaban, ya Allah, tanah bergetar. Itu baru suara. Masalahnya efeknya tuh nggak cuman itu. Efeknya bahkan sampai ada di titik ngancurin apa-apa yang ngalangin si mobil karnaval ini sendiri. Ini kalau lu lihat ya, ada kompilasinya di Twitter, ada pohon dirobohin. Jadi gini, kan seperti yang gue bilang tadi, ukuran dari soundnya ini bahkan lebih besar daripada mobilnya gitu. Gue juga nggak tahu bagaimana cara si mobil ini bergerak dengan beban seberat itu. Tapi bener-bener dibuat kayak melebihi jalan gitu sampai akhirnya pohon-pohon dipotong. Nih. Juar, ya Allah, kedap-kedip lagi. Ini lampunya gue curiga lampu yang didapat dari ini dah, tukang konter tau gak, yang kedap-kedip biru gitu. Yang lampu-lampu nyala-nyala. Nah, ini bener-bener gede banget gitu loh. Masalahnya pohon. Sayang gak sih? Kalau kita lagi bicara perbandingan ya, pohon menghasilkan oksigen, ini menghasilkan suara dan kencang. Pohon membantu mengurangi polusi, ini polusi suara. Nggak masuk gitu loh sebagai perbandingan aja tuh. Terus ada juga atap rumah warga. Ini gue juga bingung kenapa asbes digergaji, cuman ya udahlah. Jadi ada rumah warga gitu, punya asbesnya loh dihancurin. Biar apa? Biar si mobil bisa lewat. Gue harap yang punya rumah sudah memberikan akses ya. Maksudnya gue harap yang punya rumah itu tahu kalau kondisinya mau digituin dan udah minta izin gitu. Kalau semisal orangnya lagi pergi terus balik-balik sampai rumah tiba-tiba lah, perasaan dulu segini, kenapa sekarang tinggal segini? Apa yang terjadi ya gitu. Balik-balik shock gitu gimana. Terus ada pagar. Ini dari pagar dari ini kan, pagar. Gue nggak tahu bagaimana cara mereka bernegosiasi dengan siapapun pemilik rumah sih. Tapi apapun itu, gue harap pemilik rumah mendapatkan kompensasi yang baik dari apa-apa yang mereka lakukan ini. Karena kan belum tentu sang pemilik rumah juga ikut menikmati hiburan tersebut kan. Kalau yang pemilik rumah pengen tidur-tidur aja goler-goleran kayak gue gimana? Masa gue harus dipaksa untuk menikmati sesuatu yang tidak bisa gue nikmati? Men, ada videonya men. Geter sumpah. Nih masalahnya ada ibu-ibu, ada anak-anak yang harus segera diungsikan karena perkaranya. Gila, nggak masuk akal. Atap rumah bergetar, plafon goyang, rontok dagangan-dagangan orang. Ya Allah. Etalase kaca itu kalau sampai pecah bahaya banget. Dan yang paling parah, yang paling dilihat banget sama orang adalah ini.
perkara jembatan yang dihancurkan agar si sound system ini bisa lewat. Soalnya ini jembatan loh. Kenapa ya? Jembatan itu adalah FASUM, fasilitas umum. Perkara jembatan ini nanti akan kita bahas lagi deh. Cuman yang paling parah ini, ada rumah warga roboh. Ya Allah. Gua harap siapapun yang punya rumah itu dalam kondisi bangun ya. Maksudnya dalam kondisi sadar supaya bisa cabut, atau at least lagi di depan dia lagi nontonin gitu biar kagak men roboh men. Astaga. Nah ini rumahnya yang roboh ya lur ya. Puing-puing dari robohnya. Jadi rumahnya itu dari kayu gitu, dari bambu gitu. Entah keseret, entah gara-gara suara atau apa. Kayaknya keseret sih, nggak mungkin kalau gara-gara suara doang ya nggak sih? Nggak tahu pasti. Cuman semoga siapapun yang ada di situ selamat sih dan sehat. Maksudnya ini kalau kita lagi bicara tentang keselamatan orang, ini udah membahayakan sekali men. Gini. Untuk perkara beberapa tempat itu udah ada beberapa orang yang klarifikasi. Jadi di komen-komen di Twitter, di IG itu sempat ada omongan-omongan yang bilang kalau apapun yang dihancurkan dalam proses perjalanan si mobil karnaval ini, kata mereka akan diganti rugi dan dibenerin apapun kerusakannya. Seperti rumah ini kan bagian pondasi atasnya, apa sih, dak-dakan atasnya ini kan harus dihancurin. Lalu kemudian ada tim yang ngebenerin si rumah ini. Gue nggak tahu ya apakah setelah rame baru kemudian dibenerin atau emang ya dibenerin karena ada dananya gitu. Gue juga nggak tahu. Begitupun dengan perkara si jembatan ini sendiri. Jadi kan si jembatan ini dia dihancurin, kalimatnya itu menurut klarifikasi dari bos yang punya parade-parade itu, kalimatnya emang si jembatan ini udah rusak. Jembatan ini udah rusak, yang dihancurin pun hanya sebelah kanan karena sebelah kiri nggak ada. Terus mereka berinisiatif ketika habis menghancurkan itu dibenerin lagi, dibikinin jembatan ulang, and so on. Jadi kayak mereka bilang mereka punya dana pribadi untuk digelontorkan untuk membangun kembali apa-apa yang sudah mereka rusak. Tapi bukankah lebih baik untuk tidak merusak sama sekali gitu loh? Ini ada hubungannya sama yang ini. Maksud gua, ketika pada akhirnya yang dikorbankan adalah nyawa, kita lagi bicara si rumah yang roboh ini loh. Kalau misalkan yang dikorbankan adalah nyawa, bagaimana cara mengganti rugi itu gitu loh? Sesimpel pohon deh. Kan ada pohon ditebang nih, cuman gara-gara parade mau lewat. Pohon bisa diganti, tapi lama gitu loh. Hal-hal kayak gitu. Ketika kita bisa menikmati hiburan tanpa menghancurkan sesuatu, bukankah itu lebih nikmat rasanya gitu? Gue juga nggak tahu sih, apakah penilaian dari perlombaan atau penilaian dari orang-orang itu adalah semakin besar si soundnya ini akan semakin punya nilai lebih atau gimana, gue nggak paham. Karena dari pertama kali yang gue pikirin adalah, daripada ngancurin jalan, daripada nebangin pohon, daripada kena rumah rusak, kenapa nggak dibikin soundnya sepas si jalan itu gitu? Maksudnya kan itu lebih sederhana gitu untuk kita pahami, untuk kita nikmati gitu. Gue juga gak tahu sih lo nikmatin ini atau enggak, tapi kayak masalahnya ini tuh udah jadi semacam tradisi gitu loh, karena sudah dinikmati banyak orang, sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya ini menjadi tradisi, dan bahkan kalau lo buka YouTube-nya ya banyak orang yang memang menikmati ini gitu. Mereka punya komunitasnya sendiri dan ini udah jadi hiburan tersendiri untuk sebagian orang. Jadinya tuh sekarang ini perkara ini tuh bener-bener kebagi dua gitu. Orang-orang yang ngeliatin perkara ini bener-bener jadi kebagi dua. Ada orang yang ngedukung dan nerima ini sebagai hiburan, yang mana gue juga gak tahu kenapa bisa disebut hiburan. Tapi orang-orang ini mikirnya tuh ini adalah DWP-nya mereka. Ini adalah DJ-DJ-an Alan Walker-nya mereka. Si Sriwijaya Brewok ini adalah ya Alan Walker atau marshmallow-nya mereka gitu, seperti yang dinikmatin sama kalangan atas.
Tapi di sisi lain ada orang-orang yang nggak setuju. Ada orang-orang yang saking nggak sukanya itu sampai nyumpahin segala macem. Lu kalau ngeliatin orang-orang yang udah nggak suka perkara ini tuh bener-bener mereka ya marah-marah aja gitu. Acara anfaedah, ide goblok siapa sih itu? Apapun itu karnaval kalian itu karnaval paling, maksudnya kayak duren. Nah, ada orang yang suka banget sampai ngebela mati-matian, sampai kayak kalau ada orang ngehina duren dia akan marah. Ada yang nggak suka banget sampai ketika ngelihat duren tuh dia muntah. Nah itu persis. Jadi parade sound system ini baiknya diganti sama parade duren. Nah, ayo, saya suka duren. Bener-bener kebagi dua gitu loh. Dan pertanyaannya sekarang, lu memihak yang mana? Kalau lu nanya gua, beruntungnya gua nggak di sana. Beruntungnya gua nggak di Jawa Timur, di Malang, di. Kalau misalkan tiba-tiba di sini ada beginian, gue yakin yang protes tuh bukan cuma gua gitu. Karena seperti orang-orang di sini, ketika ruang lingkup pribadi udah kemasukan suara yang jedar-jeder dak dikduk war ya nggak suka aja gitu. Tapi kalau lu mau ya good for you. Nggak tahu juga, ini bener-bener subjektif banget men. Nah tapi yang pasti adalah dari pihak kepolisian udah jelas, dari pimpinan Polda di Jawa Timur dan Polres Malang tidak akan mengeluarkan izin untuk cek sound atau battle sound ini. Dimana artinya siapapun yang masih membuat itu, masih menjalankan itu dan keliling-keliling desa itu adalah sebuah tindakan ilegal. Dan apapun yang ilegal ada hukumannya. Hukuman di sini adalah akan disita kendaraannya dan akan dibubarkan penyelenggaraannya. Sesimpel itu. Perkara ini tuh besar sekali loh. Mungkin di tempat lu enggak, tapi di Jawa Timur besar sekali. Orang sampai masuk MNC TV loh. Tadi gue juga rada shock ngelihatnya. Tiba-tiba ada Ebel. Ada Ebel jadi MC gitu. MC dari acara yang jedak-jeduk war ini. Maksudnya bener-bener yang sampai masuk TV gitu. Berarti kan ada penontonnya, berarti ada yang menikmati gitu. Permasalahannya cara menikmatinya gimana? Mungkin kalau misalkan cara mereka menikmatinya adalah dengan disediakan ruang kosong gitu yang jauh dari pemukiman warga, lalu orang bisa datang terus menikmati itu layaknya komedi putar, mungkin itu tidak akan jadi masalah. Karena toh pada akhirnya akan seperti acara dangdutan atau acara nikahan orang-orang tertentu, jauh dari kerumunan. Yang jadi masalah kan adalah mereka sebutannya so-called karnaval yang muter-muter di jalanan itu kan, yang udah nutup jalan. Genteng-genteng pada geter, pada copot. Ya, kita cari horek genteng copot. Nah nih coba, gentengnya roboh, tas. Kalau ada orang gimana? Itu ada anak kecil di sana. Kalau ya Allah. Dan tidak diberhentikan loh. Tidak berhenti loh. Itu yang jadi masalah itu adalah itu. Ketika sesuatu itu sudah menimbulkan masalah, kenapa tetap lanjut dan seolah-olah genteng roboh itu adalah hiburan? Wah keren ya roboh. Itu kan jadi pertanyaan gitu. Ini bukannya kami tidak ingin atau ingin menghancurkan apa kesenangannya, tapi kan ketika sesuatunya sudah membahayakan ya kenapa tidak diberhentikan di tempat? Maksudnya kan bisa berhenti dulu nih. Genteng jatuh. Oh, stop. Jalan rada jauhan, nyalain lagi. Sampai akhirnya kagak ada satupun genteng yang copot gitu loh. Itu yang jadi masalah, itu yang orang-orang pikirin. Itulah kenapa orang marah-marah. Gue nggak tahu ya apakah gue akan menyebut ini kasihan atau gimana. Gue nggak tahu apakah lu akan menyebut ini karma atau gimana. Ini juga gue nggak bisa tayangin sih videonya. Video-video berbahaya gue taruh di deskripsi aja kali ya. Jadi kayak akan ada parade nih. Parade ada yang duduk di atas sound ini, terus dekat sama kabel, terus kesetrum. Nggak meninggal sih, tapi paling kelojotan kejang-kejang gitu doang. Nah orang nyebutnya ini adalah karma dari doa-doa buruk yang dilemparkan ke mereka gitu. Masa ada yang komen kayak ya nggak mati gitu, gimana? Kan jadinya kita nggak enak gitu loh. Ketika kesenangan kita sudah menjadi doa buruk dan jadi omongan buruk, bukankah kita harusnya berhenti gitu? Terus ada yang jatuh, gue nggak nemu videonya. Tadi gue sempet lihat tapi gue lupa. Pokoknya dia lagi joget-joget gitu di atas. Terus jatuh gitu. Jatuh kayaknya pala duluan deh.
masih hidup, selamat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selamat gitu. Main aman banget nih bang. Terus yang terakhir ini, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh netizen, parade sound system di desa Mangaren Jember terbakar karena konsleting diesel berasap. Gue nggak tahu sound ini bisa meledak atau enggak sih ya. Tapi kan kalau meledak bahaya nggak sih? Ini berbahaya loh. Gue juga nggak tahu apa yang membuat masalah. Yang ditakutkan gini, konsleting ini kan dia di atas mobil. Kalau si mobilnya meleduk, duar itu jatuhnya kayak bom. Ya, nggak yang piu gitu, nggak ada duar ke orang-orang kena gitu kan, jadinya bahaya. Itulah kenapa pihak kepolisian tadi mutusin buat nggak dikasih izin. Gue juga nggak tahu sih pada akhirnya semua yang melaksanakan parade ini minta izin dulu atau enggak, tapi ya yang bahaya-bahayanya kayak gitu. Padahal ada aturan tertulisnya loh, seinget gue. Menurut gue ini tuh mungkin adalah cara mereka untuk bersenang-senang. Ya layaknya orang ke DWP, layaknya orang ke konser, inilah itulah mereka membuat konsernya sendiri. Cuman ya tetap harus ada aturan-aturan yang mereka tidak boleh sepelekan gitu. Karena perlu diingat, bersenang-senangnya kita pun harus menghargai haknya orang lain untuk hidup tentram juga. Kan nggak mungkin semua yang dia lewatin di jalan adalah orang yang iya-iya aja dong. Pasti ada orang yang marah tapi nggak berani marah karena yang suka banyak gitu loh. Harus orang yang berani melawan sistem banget gitu, tiba-tiba keluar rumah berisik ya. Tapi kan suaranya nggak kedengeran, orang kencang banget itu. Bersenang-senangnya kita itu harus menghargai hak orang lain juga. Untuk hidup, untuk enak, untuk makan dengan tenang. Kalau sampai ada korban, kalau sampai ada yang kayak gini kejadian, rasanya hiburannya jadi nggak worth it nggak sih buat dinikmatin, itu loh yang jadi pikiran gua. Ya mungkin lu punya pandangan berbeda tentang perkara ini. Mungkin lu setuju, mungkin lu gak setuju. Lu boleh tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Gue penasaran sekali sih bagaimana cara lu memandang ini. Tapi ya gue tahu sih sebenarnya jawabannya apa, cuman nanya dulu. Kita gak boleh sembarangan. Gue tuh dari tadi berusaha sekali untuk netral tapi susah. Karena apa? Karena emang gue sederhananya gue gak menyukai hal-hal berisik sih, itu aja. Ya, tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Gue rasa itu aja dulu untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah menikmati sampai ujung. Terima kasih sudah bersedia ditemani. Like, komen, subscribe. Karena 50% yang ya gitu. Gue ada podcast di Spotify, di Noise. Membership sekarang, besok harga naik. Ya, itu aja. Nama gue Andri, sekian dan ini tuh jatuhnya udah apa ya? Kesenangan yang dinikmati bersama terus perlahan-lahan berubah menjadi tradisi. Tapi ya tidak semua orang setuju akan ini dan itu menggagalkan hal ini untuk menjadi tradisi gitu loh. Jadi as long as banyak orang yang nggak setuju, ya ini tidak bisa dibiarkan sebegitunya mudah. Kayaknya kita harus lebih aware gitu sama perkara polusi suara. Karena apa? Karena yang gue yakini sekarang, dengan banyaknya begini-beginian, dokter THT itu jadi banyak pelanggannya tuh, gue yakin. Masalahnya tuh yang kita takutin adalah kita lagi ngomong sama orang itu, hah? Nah gitu. Lu benci gak sih kalau lagi ngobrol sama orang tiba-tiba, gue minjem HP lu dong. Hah? Minjem HP? Oh iya ini. Lu ada rokok gak? Hah? Rokok? Oh ini. Koreknya mana? Hah? Gue tampol lo ya gitu. Yang kayak gitu loh. Ini kan kenceng banget men. Dan ada beberapa orang yang memang di depannya langsung gitu loh, kupingnya kayak majelek begini. Ini dokter THT full senyum. Dokter THT full senyum, teman-teman pertemanan putus gara-gara haho-haho. Cabut. Bye-bye.